Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Sore ini saya berada di Tuban, tepatnya di Pantai Bum ya. Jadi Pantai Bum ini utaranya alun-alun, jadi dekat sekali. Dari alun-alun jalan paling cuma 4 menit sudah sampai di sini pemirsa. Pantai Bum ini menyimpan banyak misteri, banyak sejarah. Coba nanti akan kita kupas satu persatu pemirsa. Yang pertama adalah depan saya ini. Di sini ada sejarahnya ya. Cuma sejarahnya panjang, nanti akan saya bacakan sambil kita mengelilingi pantai yang sangat panjang ini pemirsa. Depan ini adalah situs air tawar ya. Sumur air tawar pemirsa. Jadi di pintu masuk sini ada 2 sumur air tawar yang saling berhadapan ya. Ya, yang ini, yang sebelah kanan ini sumur air tawar yang dibuat oleh Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan yang sebelah kiri, ya sebelah mana ini, barat, ini adalah sumur yang sudah ada sejak masa Singosari dan Majapahit. Jadi sumurnya sangat luas sekali. Coba kita dekati. Nah, depan sini ada tulisan ya, Pantai Bum atau Bom. Mengapa dinamakan Pantai Bom? Nanti akan saya jelaskan pemirsa. Nah, depan itu adalah pintu masuk ya. Pintu masuk ke area ini. Ada miniatur pesawat kapalnya pemirsa. Coba sih kita lihat sumur yang peninggalan Majapahit ini ya. Sumur air tawar. Meskipun sumurnya, mohon maaf, kelihatan agak keruh ya, tapi kalau kita angkat ternyata sangat bersih sekali pemirsa. Sumur ini termasuk keajaiban alam ya, fenomena alam, karena memang depannya ini sudah laut. Istilahnya 2 sumur ini sudah hampir mepet dengan laut pemirsa ya. Nah, depan itu juga ada relief tentang siapa ini, masa mudanya Sunan Kalijaga ketika bertemu dengan Sunan Bonang. Karena memang pantai ini juga tidak jauh dari makam Sunan Bonang pemirsa, di berhadapan-hadapan pemirsa. Nah, ini nampak sekali kehidupan Sunan Kalijaga ya. Ini ketika bertemu dengan Sunan Bonang dan ditunjukkanlah pohon aren yang berubah menjadi emas. Wah, ini pohon arennya pemirsa ya. Seperti kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga atau Raden Syahid dulu pernah mempunyai gelar Beranda Lokajaya yang kerjaannya itu, mohon maaf ya, merampok orang-orang kaya yang kikir. Jadi ngerampok orang-orang kaya, tetapi harta bendanya diberikan kepada fakir miskin lainnya. Jika fakir miskin suatu ketika bertemu dengan Sunan Bonang yang memegang tongkat gagangnya emas, akhirnya direbut tapi ditunjukkan kolang-kaling. Ini singkat cerita akhirnya menjadi murid ya, disuruh bertapa menjaga tongkatnya sampai entah berapa tahun itu. Akhirnya beliau menjadi seorang wali ya. Menjadi wali menjalankan agama, dan beliau juga mengajarkan kesenian seperti gurunya. Pendekatan-pendekatan budaya lewat seni, lewat wayang, lewat musik-musik seperti ini ya. Seperti juga Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati. Nah, ini akhirnya beliau bergabung dengan majelis Wali Songo ya. Ini Wali Songo ketika membahas sebuah permasalahan atau yang lainnya pemirsa. Nah, ini sangat-sangat unik ya. Kita baru datang sudah disambut cerita yang seperti ini pemirsa. Kita teruskan pemirsa. Setelah dari miniatur, ini ada denahnya ya. Denah wisatanya. Wisatanya sangat panjang pemirsa. Jadi kayak semenanjung yang kira-kira panjangnya itu 1 km lebih mungkin ya. Perkiraannya 1 km. Nah, coba kita perhatikan depan. Deboran ombaknya ya. Sangat kuat sekali. Pemirsa, Pantai Bum ini sudah ada sejak masa Kerajaan Singosari hingga diteruskan ke masa Majapahit. Memang ini adalah pelabuhannya sangat besar waktu itu ya. Tetapi karena suatu ketika pelabuhannya ini terjadi pendangkalan ya, maksudnya itu penyurutan karang-karang dan nggak dibenahi, akhirnya pelabuhan pindah ke Gresik.
Akhirnya lama-kelamaan pelabuhan ini mati karena pendangkalan, akhirnya kapal-kapal besar nggak bisa berlabuh. Itu ceritanya pemirsa. Dulu ini sangat besar sekali pelabuhan ini, masa-masa Singosari, masa-masa Mojopahit ya. Bahkan Ronggolawe pernah mengejar sampai di sini. Ketika pasukan Mongol Tartar bisa dikalahkan oleh Raden Wijaya, kan lari semua, lari ke mana ini, ke perahu-perahu mereka. Ya sampai di sinilah Ronggolawe mengejar pasukan Tartar supaya nggak kembali lagi ke Pulau Jawa pemirsa. Ini pohon-pohonnya rindang sekali ya, banyak pohon-pohon pinggir pantai. Nah, sebelah kiri itu juga pantai karena ini ada semenanjung. Ini ada tempat untuk acara mungkin ya, atau outbound atau acara-acara apa, atau musik atau acara reunian bisa menggelar di sini. Cuma yang tadi yang saya lihat ada beberapa yang terbengkalai ya, seperti biang lala dan kolam renang itu kayaknya nggak berfungsi. Jadi eman-eman, karena kalau nggak berfungsi ya mohon maaf bisa sepi pantai ini. Kalau berfungsi kan banyak pengunjung, terutama anak kecil ya, banyak sekali ya. Sebelah kiri banyak sekali perahu-perahu bersandar pemirsa, perahu-perahu nelayan ya. Karena memang di sini selain banyak perahu nelayan juga banyak spot-spot mancing ya. Wis ini kayak perak-perak ya. Jadi cahaya-cahaya perak karena sudah menjelang asyar ini pemirsa. Pantai yang bagus pemirsa, lo ya kan. Di pantai ini juga dulu pernah terjadi cerita yang sangat melegenda. Dulu ada seorang pendeta Brahmana dari India mendengar kabar bahwa di daerah Tuban itu ada seorang yang sangat hebat. Wah, akhirnya beliau ingin berdebat, membawa semua kitab-kitabnya dari India menuju ke pantai Tuban. Tetapi pada saat di tengah laut, kapalnya dihantam oleh ombak. Wah, akhirnya kitab-kitabnya tenggelam. Untungnya sang pegawan Brahmana ini selamat hingga di pinggir pantai. Nah, ketika sampai di pinggir pantai, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang berbaju putih mendekatinya. Akhirnya beliau mendekatinya dan Brahmana bilang, "Di sana, saya berada di manakah ini?" Begitu katanya. "Oh, sampean sudah sampai di pantai Tuban. Siapakah Anda?" Brahmana bilang, "Saya seorang Brahmana, datang dari India ingin menemui seorang yang bernama Sunan Bonang. Saya ingin berdebat tentang agama. Tapi sayang, kitab-kitab saya semua sudah tenggelam di laut. Kini saya nggak bawa apa-apa." Akhirnya orang yang berbaju putih itu bilang, "Mungkin ini kitab-kitab Anda." Sambil menancapkan tongkatnya, dikeluarkan, ditarik, akhirnya kitab-kitab itu keluar dari dasar bumi. Akhirnya pegawan tersebut berpikir dalam hati, "Oh, mungkinkah ini Sunan Bonang? Apakah Anda Sunan Bonang?" Sunan Bonang mengangguk dan akhirnya beliau minta maaf ya, dan akhirnya mengakui kekalahannya dan kesaktiannya. Nah ini, wah bagus ini, kini kayak Laguna. Depan sini pantainya sudah menjadi satu ya. Kalau tadi kan ada pantai sebelah kanan, sebelah kiri ya, alias sebelah utara, sebelah barat dan sebelah timur. Nah disinilah bersatu. Akhirnya pantainya menjadi satu menuju ke arah utara. Nah ini bener kan, banyak spot-spot mancing, banyak orang-orang mancing pemirsa. Nah disinilah menyatunya atau menyempitnya dua jalan menuju ke depan. Ini masih jauh pemirsa. Mohon maaf ya, saya agak capek saya itu karena sendirian, karena teman saya sudah gak kuat ada di warung. Ini saya sendirian. Demi apa? Demi pemirsa ini. Padahal ini masih jauh ini ya, hampir setengah jam lagi. Tapi kayaknya ini wes mau pegel-pegel ya. Nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Nah ini sebelah kanan banyak juga orang yang kesini. Kalau banyak orang itu enak ya, banyak keluarganya, apalagi dengan istri atau pacar ceweknya itu nggak terasa. Dan kalau sendirian jadi ini terasa sekali ya. Sangat indah pemirsa. Wah ini ada tulisannya Pantai Boom. Mengapa sih dinamakan Pantai Boom? Kira-kira apa? Ternyata dulu ketika nelayan-nelayan menangkap kapal-kapal, menangkap ikan-ikan di sini sering menggunakan bom atau dinamit. Dulu, tapi sekarang nggak boleh pemirsa.
Akhirnya karena banyak nelayan menggunakan bom, akhirnya dinamakan pantai bom ini. Itu cerita yang saya dengarkan dan saya baca di kisah pantai bom ini, pemirsa. Wah, pemirsa, mohon maaf ya, ini masih jauh, saya nggak kuat padahal di sana itu ada jembatannya bagus dan langsung ketemu dengan laut lepas. Tapi mohon maaf ya, karena ini sudah sore dan saya sekali lagi saya udah nggak kuat, dan ini masih ada 3 tujuan lagi yang harus kita capai dalam di hari ini. Kita akhiri sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan suatu ketika saya ke pantai ini dan saya vlog sampai ujung sana pol. Oke, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap bersyukur di kehidupan kita.